Selamat sore, nama saya Heribertus Kabul Hendrani, NIM 1903030051, kelas B semester 5 jurusan Sosiologi. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan buku yang telah saya review, buku gerakan sosial yang berjudul Masyarakat Sipil dan Negara di Asia Timur Demokratik. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Let's go! Bagian yang pertama, isu yang berkaitan dengan lingkungan. Interaksi antara lingkungan, masyarakat sipil dan negara selama Ma Ying-jeou dan Tsai Ing-wen administrasi di Taiwan. Sejak tahun 1987, ketika rezim KTM mencabut darurat militer, Taiwan telah menjadi perubahan besar menjadi demokrasi yang stabil, di mana klaim warga semakin vokal. Dalam dekade terakhir dan terutama selama dekade kedua administrasi Ma Ying-jeou tahun 2012 sampai 2016, sebagian besar terkait dengan mobilisasi sipil dengan apa yang orang Taiwan anggap sebagai peningkatan pesat hubungan lintas selat dan kedekatan dengan daratan. Pada 16 Januari 2016, Taiwan mengadakan pemilihan nasional putaran terakhir kedua yang mencakup konteks presiden dan parlemen dengan Partai Progresif Demokratik atau DPP memenangkan kembali kursi kepresidenan dan juga mayoritas legislatif. Pergantian kekuatan damai ketiga Taiwan menandakan kerugian penting bagi KMT yang 8 tahun kepresidenan dari tahun 2008 sampai 2016 menciptakan kekecewaan yang meluas di kalangan warga, terutama hubungan ekonomi dan politik yang lebih dekat dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRC. Pemilu terakhir telah menghadirkan peluang emas bagi DPP untuk menghadiri gelombang ketidakpuasan populer dan mengubah ketidakpuasan menjadi mendukung, dengan memperjuangkan beberapa isu sekunder seperti lingkungan perlindungan dan keadilan sosial, terutama populer di kalangan pemilih muda yang sebelumnya didukung oleh formasi politik yang lebih kecil seperti Green Party of Taiwan atau GPT atau oleh gerakan sosial. Latar belakang teori dan metodologi. Pada tahun 1990-an, ketika untuk pertama kalinya setelah pencabutan aktivis darurat militer terlibat dalam politik, banyak yang menaruh harapan besar bahwa dengan bekerja di dalam sistem dan jajaran partai penguasa, mereka sebenarnya bisa lebih efektif dalam mendorong perubahan positif bagi lingkungan. Harapan seperti itu semakin kuat setelah DPP mampu meraih kursi kepresiden pada tahun 2000. Konkret membuka beberapa saluran kebijakan untuk aktivis sosial secara khusus. Banyak sarjana gerakan sosial di Taiwan percaya bahwa munculnya berbagai kelompok sosial yang tidak ditindas oleh negara secara aktif mulai menantang pemerintah otoriter negara itu pada tahun 1980-an. Sementara pada saat yang sama menciptakan seperangkat repertoar aktif, aksi kolektif, dan apa yang disebut ruang publik yang dapat digunakan oleh para pembangkang dan aktivis untuk memfasilitasi organisasi struktur politik. Teori struktur peluang politik atau POS berfokus tentang hubungan antara lingkungan politik dan gerakan sosial, atau dengan kata lain, pada kapasitas negara sebagai variabel dalam menjelaskan dampak kebijakan gerakan sosial. Dia berpendapat bahwa intensif dan kemungkinan paling penting untuk memulai fase baru pertikaian dan aktivisme adalah konsekuensi langsung dari perubahan dalam peluang politik yang terkait dengan sistem saat ini. Taruh tahun 1994.
Bagian yang kedua, politik identitas, hak radikal pro pendirian. Gerakan nativis Jepang dipertimbangkan kembali. Pada tanggal 3 Juni tahun 2018, ketika kaum nativis mengadakan pertemuan di Kawasaki, sebuah kota yang terkenal karena menjadi rumah bagi kota Korea. 400 pengunjuk rasa anti-rasis mengepung 30 nativis dan berteriak, "Rasis pulang!" Menjauhkan mereka dari gedung direncanakan untuk tempat setelah pertengkaran kecil antara kedua kelompok. Nativis menyadari bahwa mereka telah kalah dan akhirnya menghentikan pertemuan itu. Hal-hal telah berubah dalam 9 tahun antara dua insiden. Meskipun Jepang memiliki sejarah panjang gerakan sayap kanan, ideologi inti mereka adalah anti-komunisme dan nasionalisme yang berpusat pada kaisar. Telah agak acuh tak acuh terhadap nativisme. Sepertinya oleh karena itu, Zaitokukai muncul ke depan dari biru, menargetkan orang Korea yang merupakan etnis minoritas yang terintegrasi dengan baik di Jepang. Meskipun Zaitokukai mengklaim penduduk Korea menikmati hak istimewa seperti tempat tinggal permanen khusus, pemberian subsidi untuk orang-orang Korea seperti sekolah, ketentuan kesejahteraan yang menguntungkan dalam sistem alias penggunaan bahasa Jepang. Ini tidak lebih dari rumor tak berdasar. Namun demikian, Jepang melihat munculnya Zaitokukai dan ingin mengejutkan banyak orang Jepang karena itu adalah gerakan nativis pertama di negara itu yang mengorganisir demonstrasi anti-imigran. Munculnya kontramobilisasi anti-rasis pada tahun 2013 juga mengejutkan orang cukup untuk memenangkan perhatian masyarakat umum. Sejak itu, ujaran kebencian telah menjadi kata kunci untuk menggambarkan perilaku seperti yang ditunjukkan oleh Zaitokukai, sebuah kelompok anggota diet dari oposisi yang juga didirikan pada Mei 2013 untuk mendesak koalisi yang berkuasa untuk membuat undang-undang anti-diskriminasi hukum. Partai Demokrat Liberal atau LDP konservatif yang berkuasa enggan untuk memperlakukan undang-undang anti-diskriminasi, tetapi akhirnya menyerah pada opposition, menegaskan undang-undang penghapusan ujaran kebencian pada Mei 2016. Meskipun efektivitas undang-undang ini terbatas karena tidak melarang ujaran kebencian atau menghukumnya, ini masih merupakan perubahan yang luar biasa, terlebih lagi karena itu adalah hukum utama Jepang melawan rasisme. Bagian yang ketiga, neoliberalisme dan inklusi sosial. Neoliberalisme dan NPO. Salah satu argumen utama yang saya buat dalam pekerjaan sebelumnya adalah bahwa bangsa Jepang NPO adalah bentuk kunci agensi dalam neoliberalisme. Saya berpendapat bahwa neoliberalisme adalah membuka ruang bagi masyarakat sipil, mengklaim bahwa pelembagaan NPO adalah reorganisasi terhitung dari ruang publik Jepang yang dirancang untuk mendirikan pemerintahan kecil di negara pasca kesejahteraan melalui transfer layanan sosial yang awalnya diberikan oleh negara NPO yang digerakkan oleh sukarelawan. Pelembagaan NPO memang bersifat politis. Proyek yang dilaksanakan oleh negara neoliberal untuk membentuk populasinya atau hubungan negara individu dengan cara tertentu atas nama masyarakat sipil. Secara global, fitur utama pemerintahan neoliberal sejak tahun 1980-an memang telah menjadi devolusi pelayanan sosial. Misalnya, sipil organisasi masyarakat datang untuk memainkan peran terprogram yang sebelumnya diasumsikan oleh negara. Mereka mengambil fungsi baru di bawah struktur neoliberal, program penyesuaian yang diberlakukan oleh Bank Dunia dan IMF. Sementara itu, di tingkat lokal,
SLG memberikan layanan sosial atau berbagai kesempatan belajar seumur hidup yang awalnya disediakan oleh pemerintah kota. Hal ini sejalan dengan metode yang dianut oleh politik neoliberal, terutama untuk mencapai pemotongan biaya, seperti yang telah ditunjukkan oleh banyak sarjana penelitian sektor ketiga seperti Salamon dan Anheyer tahun 1998, Pollitt dan Bouchard tahun 2011, dan Bruce dan Kew tahun 2011. Tren ini adalah terbukti di seluruh dunia dalam konteks nasional dan regional yang berbeda. Jepang memang memberikan contoh yang menonjol dari kebijakan devolusi semacam itu di bidang sosial layanan, dan pekerjaan substansial juga telah dilakukan oleh Alford dan Yates tahun 2016 dan Alford tahun 2009 dan 2002 di Australia dan di negara-negara Anglo-Saxon, misalnya Compact Inggris. Sementara ideologi neoliberal mengkritik intervensi negara, praktik neoliberal melibatkan bentuk paksaan, bentuk disiplin intervensi negara untuk memaksakan aturan pasar atau semua aspek kehidupan sosial. Untuk menjelaskan permintaan neoliberal semacam ini, Peck dan Tickle tahun 2002 mengidentifikasi dua praktik yang saling terkait: rollback neoliberalisme dan roll-out neoliberalisme. Rollback neoliberalisme mengacu pada penghancuran aktif atau mendikreditkan institusi Keynesian dan welfare state dan sosial kolektif. Ini hanya dikenal sebagai privatisasi atau berbagai mengedelegasikan wewenang kepada agen non-pemerintah. Mengikut kondisi krisis ekonomi pada tahun 1970-an, Margaret Thatcher dari Inggris dan Ronald Reagan dari Amerika Serikat menyukai kebijakan berorientasi neoliberalisme praktik di tahun 1980-an. Pemerintah konservatif Jepang juga mempromosikan kebijakan ini. Misalnya, pada tahun 1980-an, Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone memprivatisasi kereta api nasional Jepang, yang saat ini disebut JR. Nanti di tahun 2000-an, Perdana Menteri Junichiro Koizumi memperluas neoliberal program restrukturisasi yang disponsori negara dengan membuat Japan Post untuk menggantikan badan layanan pos yang dikelola pemerintah. Sementara itu, roll-out neoliberalisme mengacu pada konstruksi yang bertujuan dan konsolidasi bentuk negara neoliberal, mode pemerintahan dan hubungan peraturan. Sebagai Peck dan Tickle tahun 2002 berpendapat, ketika neoliberalisme dangkal menemukan batasan institusional dan politik mereka pada awal tahun 1990-an. Proyek neoliberalisme secara bertahap bermetamorfosis menjadi bentuk intervensionis dan perbaikan yang lebih sosial, dicontohkan oleh perubahan cara ketiga dari pemerintahan Bill Clinton dan Tony Blair. Negara neoliberal saat ini prihatin dengan peluncuran bentuk-bentuk baru, perangkat keras institusional. Salah satunya adalah manajemen publik baru atau NPM yang telah berkembang sejak tahun 1980-an. NPM terdiri dari transfer prinsip dan teknik manajemen dari bisnis dan pasar, dari yang bertujuan untuk menimbulkan biaya pemerintahan dengan lebih sedikit aktivitas publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip efisiensi pasar bebas. Jepang beradaptasi dan kemudian
dimerombakkan gaya manajemen ini dari sistem barat. Sementara teknik retorika disaring melalui budaya Jepang dan faktor politik. Selanjutnya, Yamamoto menjelaskan bahwa desentralisasi dan agensifikasi gaya NPM di Jepang menarik tentang contoh dan retorika badan eksekutif Inggris. Namun, fleksibilitas yang sebenarnya dalam pengelolaan badan-badan Jepang sebagian tertahan oleh pusat pengendalian yang diwujudkan melalui praktek penganggaran. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.